Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Septa Dwi Utari dengan NIM 2010712014 jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah Sejarah Indonesia tahun 1900 sampai 1945 yang diampu oleh Bapak Yudi Andoni SSMA. Saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Depresi tahun 1930-an dan dampaknya terhadap Hindia Belanda. Sebelumnya, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Sejarawan Bicara. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam review jurnalnya. Jurnal ini bentuk dari sejarah ekonomi yang membahas suatu permasalahan mengenai depresi pada tahun 1930-an dari berbagai dimensinya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap Hindia Belanda. Pada depresi tahun 1930-an, ini menimbulkan situasi yang sangat sulit bagi ekonomi seluruh dunia, termasuk juga Hindia Belanda, terutama pada industri perdagangan ekspor, yang mana menyebabkan kemerosotan tajam harga di pasar dunia, demikian pula peminatnya. Kondisi pada masa ini menimbulkan kesulitan ekonomi yang berat pada daerah jajahan, terutama pada tahun 1931 sampai tahun 1935. Depresi juga dikenal dengan krisis Malaysia, yang juga bersinggungan dengan masa waktu yang sama dengan jurnal yang sudah direview sebelumnya. Kemudian, tulisan ini menggunakan metode sejarah dengan cara mengumpulkan data-data pada tahap awal melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis peristiwa masa lalu. Proses penulisan ini kemudian dilanjutkan dengan heuristik, kritik sumber, interpretasi sumber, dan terakhir adalah penulisan atau historiografi. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan ekonomi untuk melihat bagaimana pengaruh krisis Malaysia terhadap Hindia Belanda di tanah jajahan. Hal ini juga bersinggungan dengan rakyat Indonesia yang pada akhirnya juga ikut kena dampaknya. Dalam jurnal ini memberikan gambaran depresi 1930-an dan juga dampaknya bagi segala aspek kehidupan. Pada pandangan masa depresi tahun 1930-an atau merupakan saat krisis ini membuat down ekonomi di hampir seluruh dunia saat itu. Dalam penelitian, krisis ini terdapat pengaruhnya juga pada rakyat Indonesia, yang mana merosotnya harga komoditas tanaman ekspor yang dihasilkan bagi pribumi. Kemudian, sebagai salah satu dampak yang menduniai bagi negara industri adalah pengangguran bagi jutaan buruh dan kegagalan banyak bank dalam memutar uang di berbagai dunia, termasuk Amerika, dan ditutupnya industri manufaktur karena tak ada peminatnya. Kemudian, dampak depresi terhadap kehidupan sosial ekonomis kehidupan masyarakat desa tentunya juga semakin mendalam. Tingkat kesempatan dan upah kerja menurun dengan tajam, terutama pada industri perkebunan dan juga perdagangan seperti biasanya. Kemudian, beban pajak tanah dan pajak langsung juga menjadi persoalan berat yang terjadi, menyebabkan rakyat pribumi menderita untuk terus mencari uang. Dampaknya juga terasa pada ekonomi Hindia Belanda pada tahun 1930-an, yang sangat berlawanan pada masa keemasan ekonomi Hindia Belanda pada tahun 1920-an. Ketika harga dan produksi meningkat sangat tinggi, banyak sekali para penulis yang mengangkat tema ini menjadi bahan tulisannya. Mulai dari karya singkat The Wilde dan Moll pada tahun 1936, artikel yang ditulis oleh Van Lenen pada tahun 1982, juga disertai O'Malley pada tahun 1977. Kemudian ada Herbert Hatton pada tahun 1936 yang menulis salah satu buku pertama tentang sejarah Eropa. Kemudian ada karya dari W. Arthur Lewis 1949 dan Furnival 1944 yang membahas dampaknya Indonesia pada Indonesia. Selanjutnya ada juga Brown 1986 yang menulis mengenai perubahan sosial ekonomi masyarakat pedesaan, juga penulis lainnya. Selanjutnya, masuk pada dampak krisis depresi bagi Hindia Belanda. Dampak secara keseluruhan dari depresi ini diringkas yakni 1. Hancurnya harga dan permintaan komoditas internasional. 2. Adanya masalah dalam penguasaan tanaman perdagangan khususnya karet dan gula. 3. Krisis keuangan yang disebabkan berkurangnya penerimaan dari belanja pemerintahan. 4. Akibatnya menurunnya kesempatan tingkat kerja, pendapatan, dan daya beli masyarakat di seluruh pelosok negara. Kemudian dampak bagi perkebunan sangat berbeda. Perkebunan gula mengalami tingkat kesulitan yang paling hebat karena cadangan gula sudah berada di tingkat yang sedemikian tinggi. Banyak pabrik gula yang terpaksa ditutup. Perkebunan karet juga mengalami masalah yang berbeda. Meskipun cadangan dirasa cukup, namun tak mungkin untuk mengatur karet sesuai aturan dan ketetapan internasional. Hal inilah yang membuat perusahaan karet mengalami penderitaan hebat.
Dalam perusahaan tembakau, tak ada kemungkinan untuk pembatasan dengan basis nasional maupun internasional. Namun, tak mengubah fakta bahwa tembakau Forst dan Linden mengalami penurunan lebih sedikit bila dibandingkan tembakau Delhi dan Basuki ataupun tembakau Krosok. Kesimpulannya, pada jurnal mengenai krisis depresi ini, yang diangkat dalam jurnal ini adalah bahwasannya masa depresi ini begitu sangat menjatuhkan ekonomi dunia, baik bagi negara industri juga terhadap Hindia Belanda beserta rakyat Indonesia yang tengah terjajah pada saat itu. Masa depresi ini menimbulkan dampak yang universal bagi setiap negara pada masa itu. Meskipun mempunyai permasalahan atau gradasi yang berbeda, kemudian dampaknya bagi kehidupan sosial ekonomi yang mana mengakibatkan hilangnya pekerjaan, sedikitnya upah dan beban pajak yang terus ada untuk rakyat pribumi. Pendapatan hasil perkebunan yang menurun membuat kas Belanda yang juga mulai kebingungan di mana anggaran yang selalu defisit di awal 1930-an. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di review kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.